Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimahumullah. Alhamdulillah, hari ini pagi yang cukup sejuk ini kita masih diberikan kesempatan Allah SWT karunia nikmat yang berupa hidayah, berupa taufik, berupa apapun yang tak pernah bisa kita hitung berapa jumlah nikmat Allah yang ada di pagi hari ini. Hingga hari ini langkah kaki kita dimudahkan Allah SWT untuk bisa beribadah sholat subuh secara berjamaah dan insya Allah sampai suruh nanti. Semoga langkah kaki kita semuanya ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, pada tabi'in dan juga semoga kita adalah bagian dari umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam kajian pagi hari ini ada sebuah pertanyaan yang menjadikan tema kita, yaitu sudahkah kita tawakal? Ini merupakan sebuah pertanyaan untuk refleksi pada kita semuanya. Karena di dalam kehidupan ini seringkali kita menjadi penuh dengan persoalan-persoalan yang tak pernah selesai di dalam persoalan harian kita. Karena itu ada sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Menurut Bapak Ibu, bertawakal itu sesuatu yang mudah atau hal yang sulit ya? Sulit napa angel Bapak Ibu? Sulit napa angel ya sami mawon? Sulit jawabnya. Sesuatu yang mudah atau hal yang sulit. Sekalipun mungkin Bapak Ibu sudah seringkali berdoa untuk supaya kita tawakal. Kita berangkat ke masjid ataupun saat berkendaraan, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya kan, itu suatu bentuk apa yang kita mohon kepada Allah untuk tawakal. Tetapi realisasinya di dalam praktek harian kita belum tentu itu sebuah tawakal. Makanya ini pertanyaannya, apakah kita ini bertawakal itu mudah atau gampang ini? Seperti kita itu mengatakan kita sudahkah beriman. Maka hal inilah yang seringkali kita perlu pertanyakan pada kita sendiri. Apakah Bapak Ibu sudah bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal? Kalau di dalam sholat Jumat itu selalu khotib mengingatkan untuk supaya kita bertakwa yang sebenar-benarnya takwa ya. Karena ada seringkali kita itu bertakwa tapi tidak sebenar-benarnya takwa ya. Karena itu diulangi dan diulangi dalam setiap kali. Di dalam Quran itu tidak cukup satu paragraf yang ada, itu tidak sekali tetapi diulangi oleh Allah SWT. Itu menandakan sesuatu yang sangat urgent yang manusia seringkali tidak memahaminya. Pertanyaan yang berikutnya ini, menurut Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud tawakal ini? Seringkali seseorang itu memandang pemahaman tawakal itu sangat receh sekali ya. Sesuatu yang sangat tidak berharga, bahkan dicemooh ya. Jadi orang mengatakan tawakal itu dipahami sebagaimana orang itu pasrah bongkoan ya. Jadi sebuah tawakal itu bukan pasrah,
dalam bentuk bongkoan ya. Tidak ada sesuatu apapun upaya yang dilakukan oleh seseorang ya. Itulah yang seringkali bermasalah. Nah, yang berikutnya ini Bapak Ibu, apa indikatornya? Apa sebuah parameter seseorang itu, tanda-tandanya ketika kita ternyata belum mampu tawakal ya. Jadi ketika kita ini mengaku sudah bertawakal, coba kita lihat indikator ketika ini terjadi. Misalnya di dalam harian kita masih seringkali terjadi hal-hal yang selalu kita khawatirkan. Maka kalau kita seringkali mengkhawatirkan sesuatu, itu terjadi bahwa ini jelas ya, satu hal ini muncul, maka yang terjadi kita adanya belum tawakal sepenuh hati ya. Maka kalau kita perhatikan ya, secara normal manusia itu ada diberi kemampuan untuk khawatir ya, khawatir atau cemas. Cemas yang normal adalah cemas untuk mengkhawatirkan sesuatu yang kemudian dia segera menyadari apa yang dia khawatirkan itu untuk normal kembali, dalam arti cemas yang fisiologis ya. Maka hal ini terjadi hal biasa. Tetapi kalau sudah sampai kecemasan ya, tadi khawatir itu untuk manusia agar waspada. Tetapi ketika kewaspadaan tidak bisa kita lakukan mitigasi, ini yang berlanjut adalah seseorang mengalami apa yang dinamakan kekhawatiran ya. Jadi khawatir beda dengan kekhawatiran, cemas beda dengan kecemasan. Jadi kalau dalam bahasa medis itu cemas itu normal, tetapi ketika orang sudah kecemasan, ini sudah disebut dengan gangguan cemas ya. Gangguan berarti ada disorder, ada sudah kategori patologis, penyakit ya. Nah, jadi kalau kita terjadi diliputi harian kita, itu selalu ada kekhawatiran ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita selalu memandang sesuatu yang masa depan ya, hari esok kita itu selalu muncul pesimistis ya. Sesuatu yang kita pikirkan ke depan itu sesuatu yang nggak mungkin ini. Sesuatu nggak mungkin ini muncul di dalam kalimat harian kita. Saya kayaknya nggak bisa ini. Nah, sesuatu yang mengatakan aku nggak bisa, ini nggak bakalan sembuh. Nah, ini satu pernyataan sebuah indikator bagi kita bahwa kita ini mengalami belum mampu untuk tawakal. Jadi ibadah kita yang secara fisik ya, kelihatannya kita adalah sholat 5 waktu dan selalu di masjid. Tetapi ketika kita itu sikap kita itu selalu pesimistis ya. Apa yang dia lakukan selalu pesimis terhadap apa yang kita upayakan. Kita berwirausaha, apa laku ini ya. Jadi selalu apa yang diusahakan dirinya pun dia tidak akan percaya terhadap apa yang dia akan peroleh nanti. Ketika dia belajar, apa bisa aku lulus ya. Ketika dia tes, apa bisa aku lolos dari tes ini ya. Jadi segala hal itu selalu pesimistis ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, hati kita ini selalu diliputi hal yang tidak menenangkan. Jadi hati kita tidak tenang. Otomatis seseorang yang tidak tenang pasti tidak akan pernah ketemu bahagia. Jadi bahagia itu jika orang dalam keadaan tenang. Tenang itu tidak bisa dimonetize, tidak bisa dikalkulasi dengan uang dan tidak bisa digantikan dengan uang, Bapak Ibu.
Jadi orang yang punya uang banyak, orang yang memiliki sebuah harta yang tak terhingga misalnya, itu tidak bisa menjadikan ketenangan di dalam dirinya. Justru bisa jadi malah sebaliknya. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini ketika kita selalu hari-hari kok tidak pernah bisa jenjem, ya, tidak pernah tentrem hidup kita, itu berarti kita masih belum bisa tawakal. Yang berikutnya adalah selalu ketika menghadapi sebuah peristiwa, yang kita fokus adalah terhadap peristiwa itu. Jadi itulah kita selalu memfokuskan diri kita pada masalah, sehingga berkutat pada persoalan dan persoalan. Ketika melihat sesuatu yang dialaminya, dia berfokus pada peristiwanya, pada bendanya, pada manusianya. Ya. Ketika ada orang bicara dengan tidak menyenangkan, dia fokus pada apa yang dia dengarkan dan apa yang dia lihat si orang yang berbicara tadi menyakitkan. Maka yang terjadi di dalam otaknya selalu memutar itu suara yang sudah sekali bersuara tapi di replay oleh otak berulang-ulang, di rewind terus, akhirnya berputar terus di dalam otak kita, sehingga fokus pada persoalan itu. Hal-hal yang demikian inilah yang akhirnya bisa membawa dampak yang kita sebut dengan trauma, ya, luka di dalam hati. Ya. Seringkali ini persoalan-persoalan yang tidak mudah oleh itu. Beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh seseorang untuk konsul. Dalam hal ini adalah karena beliau ini diberikan sebuah ujian, ya, yang berkaitan dengan putrinya yang tidak hanya satu, Bapak Ibu, punya putra putri 5, yang satu mengalami gangguan kejiwaan, yang terakhir juga sama, ya. Jadi ini sebuah ujian yang tidak mudah, karena yang satu waktu di Sarjito dikatakan sebagai bipolar, yang berikutnya di rumah sakit yang lain di Harjolukito disebut sebagai schizofrenia. Bukan perkara yang mudah ini. Yang terakhir itu depresi. Wah, sudah ini nggak mudah Bapak Ibu, ya. Jadi ini kalau orang dalam kondisi semacam ini kalau nggak kuat, itu bisa sampai naudzubillah min dzalik, ya Bapak Ibu. Ada yang bisa sampai murtad Bapak Ibu, ya. Dan ini terjadi Bapak Ibu, ketika ada orang yang diuji dengan persoalan semacam ini, ada sebuah peristiwa, dan ini sungguh terjadi Bapak Ibu. Ada seorang rohaniawan muslim, artinya beliau ini adalah bagian roisnya di TNI Angkatan Darat. Tiap kali dia memberikan ceramah Jumat dan juga untuk menyampaikan pengajian begitu. Diuji, anak pertama terjadi buta, anak kedua buta lagi, anak ketiga buta lagi. Jadi dia akhirnya tidak mengucapkan murtad tapi menghentikan apa yang namanya ibadah, sampai akhirnya meninggal. Jadi naudzubillah min dzalik, meninggal dalam su'ul khotimah Bapak Ibu. Artinya persoalan-persoalan yang demikian ini adalah tidak bisa dibantu hanya dengan ilmu semata. Knowledge kita tidak ada artinya. Maka beberapa hari yang lalu saya menyampaikan dalam vlog saya itu, saya mengatakan bahwa tidak ada sebuah nilai kapasitas diri kita tentang ilmu yang kita pelajari, tentang apa yang kita peroleh, semua informasi data di otak kita ini. Hal ini ketika kita tidak memiliki kapasitas kemampuan kecerdasan emosi maupun kecerdasan spiritual, di situ masalahnya Bapak Ibu. Sehingga bisa kita lihat kenapa ada orang itu memiliki ilmu tetapi tidak beramal, sebuah konsekuensi yang besar ini. Mungkin dulu pernah saya sampaikan atau belum di ruangan ini, di masjid ini.
bahwa ketika ada seorang mahasiswa konsul ke saya untuk bimbingan memilih sebuah judul skripsi yang berkaitan dengan diabetes mellitus, ya, bahwa dia akan meneliti, ingin mengajukan proposal penelitian berkaitan dengan perilaku orang yang menderita diabetes. Dalam hal ini berkaitan dengan apa yang dinamakan tingkat kepatuhan menjalani terapi diabetes terhadap kadar gula darah sewaktu. Ketika saya tanya dasar dari apa yang Anda akan lakukan nanti, karena diabetes mellitus itu untuk melihat indikator sebagaimana dia terkendali atau tidak, itu kan ada beberapa parameter yang bisa kita ketahui. Ada diambil darahnya untuk dilihat gula darah puasa, ada diambil gula darah dalam propandial itu yang 2 jam setelah makan, ada lagi yang gula darah sewaktu, ada lagi dengan gula darah yang dilihat dari HbA1c. Dari masing-masing item ini ada sebuah konsekuensi untuk mengapa diambil itu, mengapa bukan yang ini, kenapa yang bukan itu. Ketika saya tanya begitu, belum bisa jawab dia. Maka yang kemudian saya tanya, apa motivasinya untuk mengambil judul itu? Karena itu ternyata dia kemudian menyampaikan, saya ini punya orang tua, bapak saya itu dokter spesialis penyakit dalam, kena diabetes tapi bandel sekali. Artinya apa? Bahwa apa yang terjadi pada orang yang punya kapasitas ilmu, ya, dia sebagai dokter, tapi dokter untuk Anda, bukan dokter untukku, ya. Dan itu sudah sesuatu yang seringkali saya punya sejawat banyak, ya, di antara yang sampai akhirnya meninggal, ya, karena gaya hidupnya itu tidak menunjukkan dia seorang ahli, ya. Dia bukan seorang yang berilmu seperti orang awam pada umumnya. Padahal dia ketika praktek untuk memberikan terapi pada pasiennya itu sangat bagus. Tapi kenapa untuk dirinya tidak? Itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Berilmu tapi tidak beramal. Maka saya sering katakan seperti lagunya Bimbo, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Salah satunya yang dilanjutkan oleh Sam Bimbo adalah berilmu tapi kurang amal. Kan itu. Disitulah masalahnya, Bapak Ibu. Yang terjadi pada kita itu, ilmu itu letaknya beda dengan sebuah komando yang ada di dalam driver kita ini terhadap behavior kita, terhadap sikap kita. Oleh karena itu, orang yang menjalani ibadah ritual dalam bentuk apapun kita, itu tidak menjamin sebuah hati kita bisa tawakal dengan iman 100%. Nah, itulah mengapa ini indikator ini sebagai bagian yang bisa kita lihat, bisa kita amati. Pertanyaannya, mengapa menjadi seperti ini, Bapak Ibu? Ya kan? Jadi kenapa kita ini bisa seperti ini? Kok bisa menjadi orang Muslim, menjadi seperti orang yang kelihatannya taat beribadah? Ternyata hidup kita masih khawatir. Sholat tidak menjadikan dirinya menjadi orang yang tenang. Setiap hari Senin, Kamis dia puasa, bahkan sudah Daud. Tapi kenapa dia masih diliputi rasa was-was, ya, pesimistis, segalanya penuh dengan keluhan-keluhan, ya. Karena hal yang terjadi, hatinya buta, Bapak Ibu. Hatinya buta. Maka beberapa hari yang lalu saya menyampaikan sebuah vlog, ya. Dalam hal ini salah satunya adalah orang yang dalam kondisi terang benderang, ya, dengan penuh pencahayaan yang seperti di ruangan ini, beda dengan yang di luar, yaitu kurang terang. Maka kita ini ketika melihat cahaya yang tampak, Bapak Ibu, cahaya yang tampak itu sesuatu yang
justru itu terbatas. Ya, makanya saya mengatakan di dalam program ini, sinar matahari adalah cahaya yang sangat luar biasa terang benderangnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan cahaya matahari. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ya, lampu kita ini berapa lumens, ya, itu masih kurang terang. Ya. Kita bisa buktikan cahaya yang ada di LCD ini. Ketika di luar cahayanya masuk ke ruangan ini, gambar ini nggak jelas, betul atau tidak? Jadi blur, nggak jelas. Artinya apa? Cahaya matahari itu cahaya yang paling kuat di dunia ini. Nah, persoalannya adalah saya menyampaikan bahwa cahaya matahari itu tidak mampu menembus tembok, betul atau tidak? Dihambat oleh tembok, sudah kita nggak kena cahaya itu. Dan cahaya matahari tak mampu pula menembus tubuh kita untuk bisa sampai ke dalam yang paling dalam di dalam tubuh kita. Itu masalah. Sekarang ada cahaya yang tak tampak Bapak Ibu. Cahaya yang tak tampak secara fisika Bapak Ibu. Itu ada sinar X namanya. Ya, pernah dengar ya Bapak Ibu? Sinar X. Sinar X itu adalah sinar yang tak tampak. Jadi sinar yang tak tampak. Oleh karena itu di dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ronsen, namanya Röntgen dosanya. Ronsen itu kemudian membuat alat itulah menggunakan X-ray, pakai sinar X. Disitulah dia kemudian mencoba untuk menembuskan sebuah cahaya yang namanya sinar X tadi, yang tidak bisa kita lihat oleh mata, tapi tembus ke dalam tubuh manusia dan divisualkan menjadi foto ronsen. Ya, orang menyebut foto ronsen, itu foto radiologi. Jadi cahaya yang tak tampak itu mampu menembus tembok, mampu menembus yang namanya tubuh kita. Sehingga ruangan radiologi itu Bapak, namanya ruangan radiologi tidak sama dengan ruangan yang lainnya. Apanya? Temboknya Bapak Ibu. Jadi tembok untuk membangun radiologi, ruangan radiologi itu harus dilapisi, ya, lembaga yang di situ itu supaya tidak terjadi radiasi sinar ini berpendar mengenai di luar ruangan itu, sehingga ruangan penuh radiasi itu biar aman. Karena X-ray itu memiliki sebuah dampak yang bisa tidak baik terhadap tubuh. Maka orang di ronsen itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh dalam waktu 6 bulan sekali di ronsen, tidak boleh. Ya, paling tidak harus melewati 1 tahun. Sehingga beberapa kasus yang harus difoto ronsen itu harus dikasih jeda yang panjang. Itulah Bapak Ibu yang namanya hati kita. Ketika ada cahaya yang tampak, yang terang benderang, itu kita akan silau, kita akan buta. Maka Bapak Ibu, ketika kita itu dalam kondisi kita penuh dengan gemebiarnya sebuah kehidupan dunia yang kita lihat dengan harta benda, kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran yang kita ada, itu akan membutakan hati kita. Karena itu saya menyampaikan itu dalam judulnya, di dalam kegelapan justru terjadi terang benderang. Bisa nanggap Bapak Ibu? Di dalam kegelapan, di dalam lingkungan yang gelap, disitulah terang benderang. Ini kan sebuah paradoks, ya. Di dalam terang benderang, disitulah kegelapan terjadi. Yang ada, kenapa? Karena ketika kita ini mau melihat sesuatu cahaya yang benar bisa kita lihat, itu harus digelapkan dulu. Maka orang baru sadar dalam kehidupan kita ini melenceng jauh itu oleh Allah dibuat digelapkan, ya. Dibenturkan pada persoalan-persoalan yang membuat dia tak berkutik. Baru dia sadar ada seberkas cahaya ilahi menyoroti hatinya untuk menyambungkan kepada alam pikirannya. Bapak Ibu jamaah rahimahullah,
Ini proses melihat tanpa melibatkan hati. Ketika kita buta hatinya, maka kita akan dibutakan dalam berbagai hal. Sekalipun kita melihat sesuatu sepertinya normal, Bapak Ibu. Contohnya, ketika kita ke Mekah, ke Tanah Suci, kita pergi haji, kita pergi umroh, itu belum tentu kita bisa melihat Ka'bah, Bapak Ibu. Ya, Ka'bah yang besar, yang seperti itu, bisa jadi mata kita itu tidak buta, bisa melihat apapun. Tapi sampai di Masjidil Haram bisa nggak jadi melihat yang namanya Ka'bah. Ya. Ini sesuatu fenomena yang menarik, Bapak Ibu. Itulah buta hatinya. Jadi dalam kondisinya saat saya dulu haji, ada salah satu teman, Bapak Ibu. Teman haji itu ketika di Mina, ya, dari Mina ini kemudian dia tersesat, Bapak Ibu, ya, nggak bisa pulang. Padahal tenda kami itu ada di seberang jalan layang, Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi pada dia ini, teman saya itu kesasar di mana, terus kemudian ngontak pada pembimbing waktu itu, dan dia mengatakan saya ada di dekat rumah sakit. Nah, padahal rumah sakit itu harus melintasi jembatan layang. Nah, yang terjadi setelah sampai, kemudian dia cerita pada saya, Pak Tri, saya itu nggak lihat yang namanya jembatan layang itu. Padahal saya itu cuma muter-muter aja di situ. Jadi sesuatu yang besar di mata dia itu nggak dia lihat. Itulah saya sebut dia melihat tapi tidak dalam menggunakan mata hati. Ya. Jadi dibutakan betul itu. Ya. Matanya normal tapi nggak bisa melihat esensi yang dia lihat. Nah sekarang ini Bapak Ibu, ini secara ilmiahnya. Ya. Memahami cara kerja mata manusia dalam penglihatan ini secara ilmu kedokteran, bahwa ketika kita melihat ini kan sumber harus ada cahaya. Tanpa cahaya kita tak akan pernah bisa melihat, Bapak Ibu. Yang ada adalah cahaya tampak. Ya. Cahaya tampak adalah sinar matahari, sinar yang ada dari lampu kita ini adalah cahaya tampak. Nah, cahaya ini kemudian memantulkan benda yang ada memantulkan cahaya tadi, dan cahaya ini akan masuk ke dalam bola mata kita, ya, melalui pupil kita ini, yang kemudian melalui lensa yang ada berupa lensa cembung kita ini masuk kepada bagian retina di sini, retina. Jadi retina ini adalah sebuah reseptor, sebuah saraf-saraf yang berupa sel batang dan sel kerucut. Ya, di sini inilah yang kemudian menentukan dia bayangan yang ada ini dikumpulkan dan diteruskan masuk ke dalam saraf mata, nervus opticus di situ. Dan selanjutnya diteruskan masuk ke otak. Nah, otak itu di bagian belakang di sini, di bagian kepala kita yang bagian belakang ini agak menonjol. Ya, itulah bagian pusat penglihatan kita. Jadi ketika orang terantuk jatuh kebentur bagian belakang itu, matanya normal tapi nggak bisa lihat karena apa? Pusat penglihatannya rusak. Ya. Jadi secara normal kemudian sampai sini nanti diterjemahkan di berbagai bagian neokorteks ini. Kalau kita perhatikan ini mata kita ini, ya, kemudian diteruskan sampai ke bagian oksipital di belakang ini. Nah ini kemudian diteruskan ke berbagai tempat untuk didistribusi, untuk diterjemahkan, ya, apa yang dia lihat tadi. Jadi kalau tadi dia melihat sebuah gambar Mekah misalnya, ya, Ka'bah, dalam hal ini tidak melihat, maka di sini ini sistem apa yang dia lihat tadi tidak mampu didistribusikan ke sini, tidak bisa diterjemahkan di situ, sehingga pemahaman apa yang dia lihat dia bisa kosong blank. Maka Bapak Ibu bisa lihat
ketika ada orang sedang ngelamun, apa yang terjadi? Mata memandang, kemudian kita ginikan, dia nggak berkedip, dia tidak bereaksi, karena mata ini tidak ada sebuah sensor di bagian pusat mata kita untuk bisa menerjemahkan apa yang ada di depannya. Nah, inilah orang, dia tidak bisa terdistribusi dengan baik, maka ini sudah gangguan, ya, gangguan tidak sadarkan diri, ya. Apa yang dia lihat dia nggak tahu apa yang dia lihat, apa yang dia baca dia nggak tahu apa yang dia baca. Nah, ini mengapa hati tidak dilibatkan pada orang yang tadi saya sebutkan. Ketika dia melakukan ibadah, dia melakukan apapun yang dia kerjakan, amal-amal baiknya ini, tapi tidak dalam bentuk membentuk behavior, membentuk sikap-sikap hidupnya. Ini karena tidak melibatkan hati. Maka Bapak Ibu, kenapa ada orang tua kita atau kita setiap kali anak kita mau pergi, kita mesti memberikan pernyataan, hati-hati ya Le, pamit mau berangkat sekolah, hati-hati ya Le. Ini kita ini memperingatkan, mendoakan anak kita dalam hal apa? Ketika jalan itu menggunakan mata hati, mata melihat, menggunakan hati. Hati-hati ketika mendengarkan dengan sistem pendengaran telinga kita, dan hati itu maksudnya seperti itu. Hati di situ bukan hepa, hati di situ adalah kol, ya, menjadi kolbu kita ini terlibat. Nah, kenapa kok hati ini tidak bisa dilibatkan? Karena ini hati terkontaminasi, ada kotoran hati Bapak Ibu. Jadi hatinya yang kotor, penuh kontaminan. Kontaminan itu ya bahan-bahan yang mengotori, sampah-sampah itu, ya, pencemarnya. Jadi pencemarnya itu menempel di lingkungan hati kita. Seperti apakah hati yang terkontaminasi? Nah, ini Bapak Ibu, saya menyebut heart kontaminan. Jadi kotoran hati. Hati saya gambarkan seperti ini, ya. Hati ini dikotori oleh apa? Ini. Jadi hati ini sekitarnya ini penuh dengan ada pikiran-pikiran negatif, ya, negative thinking, suudon. Bapak Ibu, makanya di Quran itu dikatakan salah satu prasangka, yang prasangka itu dosa adalah prasangka buruk, ya, don itu adalah prasangka buruk, sehingga ini mengotori hati. Jadi itu di benak kita yang menyebabkan hati tidak mampu memancarkan cahaya ilahi. Jadi Bapak Ibu, yang namanya hati itu, qalb itu adalah area God spot area. God spot area itu area Allah. Apa itu? Untuk membisikkan segala asmaul husna, sifat-sifat Allah yang terbaik di situ. Dalam hal apa? Dibisikkan. Jadi kita ini selalu tune in, selalu terkonek. Koneksitas kita ini dihambat oleh kotoran hati, memblok. Salah satunya adalah ada prasangka negatif. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa prasangka negatif itu adalah segala sesuatu yang penuh dengan rasionalitas, penuh dengan kemampuan untuk bisa dipikirkan rasional, ilmiah. Jadi jangan dikira ini bukan perkara yang ecek-ecek, tapi semua bisa dinalar rasional. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang sering kali mengotori adalah pengaruh prinsip hidup. Prinsip hidup yang salah, ya, prinsip hidup yang salah. Dulu pernah saya sampaikan, kita punya prinsip-prinsip yang seringkali prinsip itu membuat kita itu salah melangkah, ya. Contohnya misalnya, ya, kita itu kalau mau berhaji ya kita harus punya rumah dulu, ini kan prinsip hidup. Ya, saya ini kalau
dalam hal ini mereka itu baik, ya saya akan baik. Ya. Kalau dia jahat, ya saya bisa lebih jahat dari dia. Prinsip-prinsip hidup. Jadi segala apa yang kalau aku mau, ya aku kerjakan. Kalau aku nggak mau, ya aku nggak akan kerjakan. Nah, ini prinsip-prinsip hidup. Dan ini bisa menyesatkan hati. Karena segala hal kalau aku mau, kalau aku mood tak kerjakan. Kalau nggak aku mood, aku nggak mau kerjakan. Padahal hidup ini bukan untuk masalah mood dan tidak mood. Ya, kita itu hidup dalam keadaan tidak mood pun harus mengerjakan. Nah, kalau mood dan tidak mood kita mau mengerjakan, sholat itu bisa nggak pernah sholat nanti. Betul atau tidak Bapak Ibu? Nah, ini masalahnya. Prinsip hidup yang salah. Pengaruh yang berikutnya pengalaman Bapak Ibu. Ya, experience itu bisa menyesatkan ketika itu experience ini bisa sampai nandes hati. Ya, pengalaman disakiti, pengalaman kegagalan. Ya. Kegagalan ini pengalaman, tetapi pengalaman yang terjadi bisa jadi hal yang kita ambil bukan sesuatu kebaikannya. Sehingga orang trauma melakukan sesuatu untuk tidak melakukan itu, takut gagal. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ini masalah. Ya. Ini pengaruh pengalaman. Yang berikutnya, pengaruh kepentingan dan prioritas. Ya, salah memprioritaskan, salah menempatkan sebuah kepentingan, bisa jadi kita akan menjadi masuk area kotoran hati. Bisa sirik kita. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah pengaruh sudut pandang. Sudut pandang ini adalah kapasitas kemampuan memori kita menerima ilmu, ya, mendapatkan sesuatu. Segalanya menurutku, kalau nggak menurutku aku nggak akan percaya. Aku kalau nggak melihat dengan mata kepala sendiri nggak percaya. Wah, ini bahaya. Jadi semuanya harus dialami. Yang dia tidak pernah alami nggak akan melakukan itu. Bahaya ini. Ya, Bapak Ibu. Kenapa ada orang itu berhenti merokok, akhirnya sadar kalau dia itu posisinya sakit, yang harus di ring jantungnya baru berhenti. Tapi saat dia dulu diingatkan oleh orang lain, nah karena belum mengalami, ya, ilmu yang ada itu tahu dia, tapi nggak mau tahu. Ya. Ini karena sudut pandang. Kalau nggak aku dengan mengalami sendiri aku nggak percaya. Yang berikutnya, pengaruh pembanding Bapak Ibu. Jadi kotoran hati kita itu pembanding ini menjadi masalah besar. Orang tidak akan pernah bahagia ketika kita ini bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, itu sudah menjadi sebuah rumusan. Bapak Ibu akan menjadi sengsara hidupnya ketika kita selalu bandingin ke orang lain. Dan bersyukur yang benar itu tidak perlu bandingkan. Ya. Melihat orang yang lebih rendah itu kemudian kita bersyukur, enggak, itu syukur level ecek-ecek. Ya. Saya katakan syukur level orang latihan bersyukur, ya, bandingkan ke yang lebih rendah. Nanti ketika dia dalam level yang tinggi, gimana dia bisa bandingkan? Ya. Dalam hal ini kalau dia yang paling rendah, ternyata tidak ada yang paling rendah dari dia, nggak bisa dia bersyukur. Ya, Bapak Ibu, persoalan seperti itu adalah orang hanya baru diajari syukur, ya. Maka jangan pernah pembanding ini jadikan sebuah masalah yang untuk kehidupan kita, ya. Kita hidup itu bukan untuk membanding-bandingkan dan untuk dibanding-bandingkan, karena hidup manusia masing-masing punya rotasi, punya garis edar sendiri seperti planet, ya. Bapak Ibu, yang berikutnya literatur. Ya, literatur referensi yang salah, ya, berita hoax, informasi yang tidak valid, akurasinya tidak sesuatu yang akurat, kita gunakan. Wah, ini bahaya, ya. Nah, orang kalau sudah kotoran hati ini memblok, akhirnya cahaya ilahi gak ada, maka hati tak pernah terlibat di dalam untuk mengeksekusi sikap dan tindakan kita. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Heartset kita, mindset kita ini dia tidak dalam posisi terkonek di dalam persoalan harian kita, sehingga kita harusnya ini terjadi sambung, ya, ketika ada hati sebagai rajanya dalam kehidupan kita untuk melakukan perintah kepada panglima. Nah, raja itu di hati, panglima
itu kemudian diblok oleh tadi kotoran hati, sehingga ini nggak nyambung. Maka tadi saya sebutkan, dia tahu berilmu, dia banyak memori di dalam otaknya itu data-data yang canggih, yang valid. Tapi yang dia gunakan rasionalitas semata, maka orang dia akan ketakutan terhadap segala sesuatu, termasuk tadi mengkhawatirkan. Ketika dia divonis kamu kena cancer, nah, ilmu tentang persoalan itu mengatakan ya medis itu nggak bisa menjamin bisa sembuh, nggak ada obatnya. Maka stres ya. Gimana mau tawakal? Betul apa tidak Bapak Ibu? Jadi bagaimana kehidupan kita? Itu ketika kita terjebak oleh kotoran hati. Nah, oleh karena itu inilah sebuah masalah. Ketika kita melihat sebuah objek yang kita lihat adalah sesuatu fakta dan bukti. Macet adalah fakta dan bukti, bisa dilihat, bisa diindrami. Disitulah yang terjadi. Kita akan muncul inner voice, bisikan-bisikan di dalam otak kita, yang itu tidak lain adalah sebagai kotoran-kotoran hati kita. Ini bermunculan Bapak Ibu ketika melihat ini, pengalaman macet itu nggak bisa jalan menjadi lancar, nanti jadi terlambat, nanti wah ini sudah pengalaman. Kemudian itu juga dalam kondisi sudut pandang, macet itu nyebeli dan seterusnya. Selalu pikirannya negatif. Ini yang inner voice berkecamuk di dalam otak kita Bapak. Sehingga bingung hidup ini. Jadi kita ini melihat macet itu sudah membuat masalah besar. Padahal macet itu peristiwa biasa, peristiwa alamiah, yang itu sudut pandang kita ini ketika tidak melihat sesuatu yang negatif ya tidak negatif, biasa aja ya. Nah itulah yang akhirnya kehidupan kita di ombang-ambingkan oleh inner voice kita, bisikan-bisikan yang ada di otak kita yang bisa mencelakakan kita, yaitu menjadi orang yang gak tenang. Nah maka Bapak Ibu, tawakal ini mengapa Allah selalu menyebutkan tawakal ini selalu disandingkan dengan istilah iman Bapak Ibu. Coba kita perhatikan di dalam ayat Quran Al-Maidah 11 ayat itu, yang artinya dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya, kata hanya itu berarti nggak ada tandingan yang lain, hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu tawakal. Tawakal itu berserah, bukan pasrah bongkoan. Berserah itu menyerahkan, ya, menyandarkan dirinya, ya. Maka disitulah seseorang itu mempercayakan kepada yang ditawakali. Apa itu? Allah. Tawakal Allah, ya. Nah, Allah menyebutkan lagi di Quran surat Al-Anfal, sesungguhnya orang-orang yang beriman, nah, kembali kata beriman, adalah mereka apabila disebut nama Allah, ini lewat pendengaran, maka gemetar hatinya. Ketika pendengaran ada kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang terjadi, otak ini menyimpan apa yang didengar di temporal ini, didistribusi ke limbic system, kemudian bergetar hatinya, kemudian hati itu sampai menyebabkan jantung kita ser-seran, ser. Itu seperti itu. Dan Allah menyampaikan lagi dengan sesuatu yang menyandarkan, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambahlah imannya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Selalu disandingkan di situ Bapak Ibu. Karena tanpa iman kepada Allah nggak mungkin kita bisa tawakal. Jadi bisa kita simpulkan, ketika kita ini belum bisa tawakal, pertanyaannya, apakah kita sudah beriman Bapak Ibu? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab, ya. Nah, karena itu pengertian tawakal oleh Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan hakikat tawakal adalah hati kita ini benar-benar bergantung, bersandar kepada Allah. Dalam hal apa? Dalam rangka kita memperoleh
kemaslahatan, hal-hal yang baik, selalu berharap kebaikan dan menolak mudarat dan menolak sesuatu yang sifatnya keburukan. Dalam hal ini menurut persepsi manusia adalah keburukan dari urusan baik duniawi maupun ukhrawi. Nah, karena itu Syekh Ibnu Utsaimin juga menyampaikan, Utsaimin rahimahullah mengatakan, tawakal adalah menyandarkan permasalahan hanya kepada Allah dalam mengupayakan. Nah, ini kata dalam mengupayakan, dalam mengikhtiarkan terhadap apa yang dia cari, yang dia menolak apa-apa yang tidak dia senangi, itu disertai percaya all-out secara penuh kepada Allah Ta'ala dan menempuh sebab. Artinya menempuh sebab itu adalah mengikhtiarkan dengan ilmu, ya. Sehingga di sini sebab adalah upaya dan aktivitas yang dilakukan meraih tujuan itu dengan benar, dengan ilmu yang sahih, ya. Yang itu diizinkan syariat itu ilmu-ilmu tidak sembarangan asal menurut persepsi kita. Nah, dasar landasan tawakal inilah ada dua hal Bapak Ibu yang perlu kita sadari. Yang pertama adalah sandaran kita hanya kepada Allah tanpa yang lainnya, sehingga kita tidak pernah akan berpikir tentang fokus manusianya. Kita punya saudara kita ini adalah pejabat, ya, pejabat bisa sampai levelnya menteri, bahkan direktur umum di BUMN terkenal. Kemudian tapi kita punya anak, ya, yang namanya anak masih belum bekerja. Dalam belum bekerja ini kok kita punya keluarga pejabat kok enggak bantu, ya. Ini langsung fokusnya ke manusia, ke manusia, ke saudara kita yang sebagai pejabat kok enggak membantu gitu. Nah, ini kita enggak sadar bahwa yang namanya orang itu untuk melakukan sesuatu itu pasti yang gerakkan Allah, betul apa tidak Bapak Ibu? Jadi dalam kondisi semacam ini kita bisa jengkel pada orang itu. Kok nggak ngerti ya, kita punya keluarga yang masih nganggur, kok nggak dibantu ya? Orang lain kok malah dibantu. Nah, ini kayak ini. Inilah yang pembanding tadi mengotori itu membuat resah pada kita. Maka Bapak Ibu, kalau kita hanya bersandar pada Allah, nggak ada pikiran kayak gitu, ya. Kita hanya mohonnya kepada Allah. Nanti yang gerakkan apa yang terjadi pada kehidupan kita dan keluarga itu Allah, gitu. Maka hidupnya nggak pernah susah, nggak pernah khawatir. Karena itu apa yang dia inginkan sesuatu ke depan, dia harus ada sebuah usaha mengupayakan sebab yang dihalalkan, yaitu dihalalkan ilmu, dihalalkan Allah, ya. Sehingga manusia itu ada pada area free will dia gunakan, area kebebasan bersikap dan bertindak yang menggunakan logik ilmiah itu dia lakukan, bukan pasrah pokoknya, ya. Karena itu saya ulangi di sini, tawakal bukan pasrah tanpa usaha, diam. Terus pokoknya saya pasrah Gusti Allah ngopo. Enggak, bukan begitu. Saya percaya Allah nanti akan mengatur yang terbaik buat saya. Saya hanya melakukan yang bisa saya kerjakan di kapasitas saya sebagai orang yang berusaha. Nah, di sini Bapak Ibu, kronologi orang bertawakal itu dimulai dari hati kita yang chargernya 100% iman. Jadi kita itu dicas, hati kita itu imannya 100% penuh baterainya, ya. Nah, hal inilah yang kemudian akan memiliki kemampuan kita untuk sikapnya ridho. Orang itu kalau imannya low bed, dia nggak akan mampu memiliki sikap ridho. Kenapa? Ridho itu menerima terhadap apapun peristiwa, menerima segala hal yang ada terhadap dirinya. Itu bukan perkara gampang. Itu karena iman kita itu low bed. Coba kalau iman kita itu full baterainya, baterai keimanan kita,
Yang terjadi sikap ridho akan melahirkan apa yang dinamakan tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah namanya takwa. Jadi kita itu taat pada Allah itu dalam bentuknya adalah karena ada sikap ridho, menerima. Dalam hal inilah tunduk dan patuh. Peristiwa selalu diizinkan Allah dan peristiwa itu mesti dari Allah, maka dia akan bisa melihat sesuatu kebaikan di sana. Sehingga orang yang tunduk dan patuh itulah dia yakin menyerahkannya segala urusan kepada Allah. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah kenapa kita selalu berdoa zikir pagi itu. Dalam hal ini ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi kita berdoa untuk kepada Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang tidak tergantung dengan yang lainnya, menyerahkan segala apa urusannya ini. Allah yang akan memperbaiki segala urusan kita. Jangan kau serahkan ya Allah masalah itu, urusan itu, walaupun kepadaku hanya sekedempan mata. Itu sesuatu yang luar biasa doa ini. Jadi kita nggak akan mampu untuk berkedip aja, kita nggak mampu kok. Apalagi hanya sajep gitu dikasih masalah itu, nggak mampu kita. Nah, tawakal itulah yang akhirnya melahirkan ketenangan Bapak Ibu. Jadi kenapa tadi indikator-indikator yang muncul di situ, kenapa kita jadi orang yang cemas, kecemasan yang muncul terus, ya khawatir, pesimis, itu karena masalah ini. Iman kita lowbat. Maka Bapak Ibu selalu cas iman ini. Segala apa yang kita lakukan dimaknai, karena tanpa makna itu yang akan terjadi, kita menjadi lowbat. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita bertawakal, maka proses yang terjadi dalam perilaku sikap kita ini, bagaimana mindset dan mindset kita ini dalam hal apa? Mindset kita lancar jaya memerintah kepada panglima kehidupan kita yang namanya otak, untuk menjalankan tugasnya diperintah secara benar oleh hati dari bisikan Allah. Inner voice dari hati yang bening, inner voice dari Allah, bisikan Asmaul Husna. Semua sikap-sikap yang baik kita ini karena dari Allah. Karena itu Bapak Ibu di Quran surat Yusuf ayat 53, yang namanya nafsu itu selalu mengajak kejahatan. Selalu Bapak Ibu, kecuali nafsu yang diberikan rahmat Allah. Jadi hati kita ini dalam mengendalikan driver tubuh kita ini dapat rahmat Allah, dapat sifat-sifat Allah, ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ketika kita sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, saya melakukan ini, saya dengan atas nama Allah. Atas namanya itu Allah, bukan atas namaku. Yaitu apa? Yang sifat Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ini melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran yang positif untuk melakukan hal yang kita kerjakan itu dengan penuh kasih dan sayang kepada siapapun. Jadi bukan mengerjakan asal bekerja, tetapi dengan Rahman dan Rahimnya. Nah, itulah yang akhirnya kita di dalam hidup ini penuh dengan ketawakalan, penuh dengan ketenangan. Akhirnya ketika kita hidup ini, kalau nanti toh dipanggil Allah, matinya dalam husnul khotimah, sehingga dipanggil dengan sebutan yang sangat indah sekali oleh Allah. Panggilan yang luar biasa romantisnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak Ibu, kita dipanggil Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Kembali dalam kondisi apa? Ridho tadi. Ya, tanpa kita mampu ridho, tak akan mampu kita tenang Bapak Ibu. Karena iman kita ini tidak penuh.
Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita iman dicas 100 dalam kondisinya, kita akan bisa memiliki ridho. Dan Allah panggil, masuklah ke dalam golongan jamaah baku, masuklah ke dalam surga. Itulah ending kehidupan kita, tujuan yang hakiki kita. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita perbaiki hidup kita. Lewat apa? Coba kita terus menerus ngecas iman kita, agar supaya kita hidup ini bisa mencapai sebuah mutmainah dengan tawakal penuh kepada Allah SWT. Al-haqqu min rabbikum, kalau ada hal yang benar apa yang saya sampaikan, semua ini adalah dari Allah SWT. Jika ada khilaf salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.